Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Primadinata. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat. Semangat terus, bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang baru menemukan channel Gading Primadinata, mohon dukungannya dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video yang nantinya menarik, bermanfaat, dan menghibur. Yang sudah mensupport, mendukung sampai sekarang, sampai titik ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mereaction masih tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Yang kita tahu bahasa resmi bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia, bahasa resmi negara Malaysia adalah bahasa Melayu, ya. Tapi di waktu sekarang ini negara Malaysia lagi galau, ya. Kenapa kok galau? Kita lihat saja videonya. Rektor Universitas Islam Antarbangsa Malaysia, Profesor Zulkifli Abdul Razak, kagum dengan perkembangan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu hingga diakui UNESCO. Pengakuan bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu ditegaskan Rektor Malaysia Profesor Zulkifli dalam artikel Koran Utusan Malaysia terbit 30 November 2023 berjudul Alahai Malaysia di mana silapnya. Rektor Malaysia Profesor Zulkifli cermat menangkap rasa gundah warga Malaysia terkait martabat bahasa Melayu yang kian merang setelah bahasa Indonesia ditetapkan UNESCO. UNESCO secara resmi telah memutuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang akan digunakan di setiap rapat organisasi bersama 10 bahasa lainnya di dunia, yakni bahasa Inggris, bahasa Arab, Cina, Rusia, Spanyol, Hindia, Italia, Portugis, dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Ditetapkan pada 20 November 2023 di markas UNESCO Paris, Prancis dalam sidang pleno ke-42 melalui resolusi nomor 42C/28. Bahasa Indonesia kini resmi digunakan sebagai bahasa pengantar dan penghubung di seluruh rapat resmi organisasi PBB. Dalam artikel Rektor Malaysia Profesor Zulkifli yang diulas channel Tren Publika, perbedaan bangsa Melayu dan bahasa Indonesia disampaikan begitu jelas dan tegas. Bahasa tak lagi punya jiwa bangsa. Bahasa Malaysia adalah bahasa Melayu, tapi bangsa Malaysia menjadi tidak jelas, ungkap Profesor Zulkifli. Profesor Zulkifli menilai propaganda bahasa Melayu adalah bahasa Indonesia atau sebaliknya adalah percuma. Termasuk teori alam Melayu hanya buat warga Malaysia terlena mimpi masa lalu karena tak sanggup menatap masa depan. Seminar, simposium, atau lomba pidato bahasa Melayu bahkan tiap hari digelar. Percuma, tegas dia. Selama kebijakan pemerintah Malaysia tetap digunakan bahasa Inggris. Ini sangat memalukan. Sebuah cerita nyata beredar. Seorang guru yang melamar kerja untuk mengajar bahasa Melayu dinyatakan tidak lulus saat mengikuti wawancara dalam bahasa Inggris. Bahkan lamaran kerja yang ditulis dalam bahasa Melayu dinilai tidak pantas dan sesuai dengan gambaran tingkat intelektual. Okay, bila kita sebut berkenaan dengan bahasa Melayu ni Kak, kita lihat bahasa Melayu sangat cukup cantik, cukup indah
Dan sebenarnya kalau kita tengok macam bahasa Melayu pun sebenarnya agak penting dalam negara kita kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sekarang, macam tak ramai orang yang boleh fasih berbahasa Melayu Betul. di negara kita. Tu yang pelik pun sebenarnya. Kau rasa macam mana? Sedangkan bahasa Melayu tu di antara bahasa yang paling senang untuk kita belajar. Tapi kita sebagai orang Melayu sendiri pun tak menggunakan bahasa Melayu sangat. Dia Kan? macam tak rasa bangga guna bahasa. Tak rasa kita bangga. sendiri. Padahal tengok negara lain bangga dengan bahasa sendiri kan. Kita tak macam tu. Betul. Okay, jadi sebenarnya hari ni kita nak bincangkan lagi berkenaan topik kita penggunaan bahasa Melayu dekat Malaysia ni. Jadi hari ni kita bersama dengan Fellow Kanan Majlis Profesor Negara dan juga Fellow Utama Institut Kajian Etnik Kita UKM, iaitu Profesor Emeritus Dato' Dr. Teo Kok Siong. Prof, apa khabar Prof? Baik. Selamat datang ke Pertiwi Podcast. Ya, terima kasih. Okey Prof, sebenarnya bila kita cerita pasal bahasa Melayu Prof, bagaimana Prof melihat tentang situasi sebenarnya yang berlaku dekat Malaysia ni? Betul ke orang kata warga Malaysia sendiri ada yang masih tak fasih bahasa Melayu? Jadi bagaimana Prof melihat situasi ni? Ya, setelah kita menubuhkan negara kan, 67 tahun saya kira, malang sekali lah kita masih mendapati ramai warga negara yang tidak boleh berbahasa negara dengan baik. Jadi ini sesuatu yang tidak berlaku di tempat-tempat lain, kan? Iaitu warga negara tidak mengetahui bahasa negara. Jadi di Malaysia malang sekali lah. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Jadi saya kira cukup malang lah. Dan kalau ditanya mengapa, banyak sebab lah. Antaranya ialah sikap lah. Iaitu warga negara kita tidak mempunyai sikap yang positif terhadap bahasa Melayu, iaitu bahasa negara kita. Dan sikap ini kita dapat lihat dari segi Baru saja kita lihat ya dari video itu bisa menarik kesimpulan kalau saya itu dengan perkembangan zaman yang sekarang ya, bahasa Indonesia yang semakin berkembang, bahasa Melayu yang katanya si profesor itu katanya semakin jauh ketinggalan, ya memang faktanya begitu. Kalau disetarakan itu ya memang nggak bisa ya, terkait bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ya kosakatanya banyak, penggemarnya banyak, sangat mudah dipahami dan ada banyak dipelajari dari beberapa negara. Tapi untuk bahasa Melayu dari awalnya saja, dari awalnya maksudnya bagaimana di rumahnya saja, di negaranya sendiri saja, para penduduk, para anak-anak muda itu tidak sering menggunakan bahasa Melayu, bahasa resmi negaranya. Mereka malah sering menggunakan bahasa Indonesia. Itu fakta ya, itu fakta dan ya memang buktinya seperti itu ya. Jadi terkait bahasa Indonesia kita patut bangga ya, dan kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar agar nanti tidak kalah saing dengan bahasa-bahasa di negara lain atau bahasa-bahasa lain ya. Cukup sekian untuk video kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, menghibur dan bisa menambah ilmu, informasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.